Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin. Mimin pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua selama menonton video dari Mimin disehatkan selalu. Amin. Untuk penonton baru, Mimin ucapkan selamat datang. Dan untuk penonton setia, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Karena tanpa kalian, Mimin hanyalah seorang remaja biasa yang banyak omong. Hehe. Terakhir, yang belum subscribe monggo gabung. Seperti biasa, Mimin semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari komik manhwa lama yang berjudul Watchdog atau dalam bahasa Indonesia Anjing Penjaga, dan Mimin beri judul Sang Anjing Penjagaku. By the way, komik ini direkomendasikan oleh salah satu viewers Mimin yang bernama Kakil. Terima kasih Kakil atas requestannya. Oke, mari kita bahas. Let's go, gas! Wait, oke, tunggu sebentar ya semuanya. Maaf Mimin potong. Mimin mau ngasih 3 pengumuman buat kalian nih. Pertama, Mimin mau ngasih ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan kalian dari mulai ngomen, subscribe, like, dan share. Karena dari awal Mimin dah suruh kalian buat begitu. Hehe. Jadi kalau kalian merasa keberatan, maafkan Mimin ya, ditonton juga gak apa-apa, asal bukan ke hal yang negatif. Sekali lagi, terima kasih banyak kawanku. Dan kedua, Mimin dah ubah tuh opening dan ending sesuai janji. Karena apa? Karena hari ini dan di detik ini tujuan dasar Mimin sudah tercapai, yaitu subscriber Mimin dah 1000 subscriber. Jadi kagak bakal ada lagi tuh ngemis-ngemis di opening buat 1000 subs. Pokoknya terima kasih banyak. Oleh karena itu, sesuai apa yang Mimin janjiin ke kalian, Mimin ubah tuh ya. Bisa kalian cek perbedaan dari video sekarang dengan video sebelumnya. Cuman di editing aja sih, tapi dah Mimin ubah semampu yang Mimin bisa. Biar gak terlalu monoton dan seru buat memanjakan mata kalian. Apalagi sekarang dah tahun 2024, harus tampil beda. Oh ya, hampir lupa. Selamat tahun baru dan selamat liburan. By the way, gue juga sekarang sedang dalam liburan nih, karena UAS dah kelar. Lega sekali. Ketiga, seperti yang kalian tahu, sudah hampir 100 hari Mimin gak ngonten, atau sekitar hampir 3 bulan lebih. Ya, sekitar setengah tahun lah. Waduh, udah hampir setahun gak tuh? Ya, meskipun kedengarnya ini semacam alasan, tetapi Mimin sekarang ini lagi banyak trouble, dan alhamdulillah sekarang mulai membaik. Jadi bisa fokus untuk konten balik lagi buat ngehibur kalian semua. Termasuk ngehibur diri gue juga sih. Ya, semacam pelarian lah. Mohon jangan ditiru ya. Jadi, pengumuman utamanya adalah YouTube channel Oi come back. Untuk yang sudah menunggu gue kembali, mohon maaf ya, sudah membuat kalian menunggu lama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sampai di sini bla bla blanya. Silahkan simak kembali lanjutan dari video ini. Chapter dibuka di sebuah tempat di negara Cina, tepatnya di kota Tiongkok alias China's Incheonton. Di sana tempatnya orang-orang Cina menggelar berbagai macam hiburan malam, seperti menyanyi, berbelanja, dan bermain. Salah satunya adalah tempat hiburan bernyanyi atau yang disebut karaoke yang ada di perusahaan Zilla Karaoke. Terlihat dari belakang ada seorang pria berpunggung 68 tengah memasuki Zilla Karaoke untuk menuju dan memasuki sebuah ruangan tertutup yang sedang berkaraoke tersebut. Dapat didengar suara-suara dari dalam berbagai ruangan tersebut menggema keluar dengan sangat keras dan sangat kencang. Pria berpunggung 68 ini entah mengapa langsung memasuki salah satu dari ruangan tersebut. Dan setelah memasukinya, pria berpunggung 68 ini langsung berbicara kepada penyewa ruangan berkaraoke tersebut. Dirinya berkata bahwa di dalam ruangan ini penghuninya sangatlah cantik-cantik semua. Dan dirinya diberitahu oleh seseorang dari ruangan sebelah yang bernama Jess untuk bisa hangout atau berkaraoke bersama dengannya.
Ketiga wanita ini kebingungan, sekaligus terkejut akan kedatangan pria yang asal sembarang masuk saja, dan mereka hanya bisa terdiam melongo melihat pria tersebut sembari memegang mic-nya. Terkecuali salah satu dari ketiga wanita tersebut yang merasa terganggu dengan kedatangan pria ini. Wanita ini menyilangkan kedua kakinya, seolah-olah tidak tertarik dan bahkan seperti merendahkan pria berpunggung 68 yang sedang merayunya. Dan seperti biasa, aset-aset di komik manhwa ini besar-besar. Maksud Mimin, aset komiknya. Pria berpunggung 68 berbicara kembali. Dirinya berkata bahwa mereka yang ada di ruangan sebelah bakal bayarin semuanya, termasuk biaya makanan, minuman, dan juga biaya sewa ruangan karaoke-nya. Setelah berbagai macam rayuan manis keluar dari mulut pria berpunggung 68 ini, nyatanya tidak sepatah kata pun didengar oleh ketiga wanita tersebut, termasuk wanita ini yang dari tadi seperti sudah ilfil dengan keberadaan dirinya. Pria berpunggung 68 ini sudah tidak sabarkan diri lagi dan langsung memegang lengan wanita yang tengah duduk dan merendahkannya sembari berkata bahwa para wanita ini hanya perlu duduk manis saja bersama mereka. Wanita ini berteriak kesakitan sembari terkejut karena tidak disangka dirinya akan ditarik paksa oleh orang yang tidak dikenalnya, bahkan sampai berani-beraninya memegang lengannya. Wanita ini mengatakan bahwa dirinya sangat benci dengan tipe-tipe pria yang gak bisa ngomong langsung ke dirinya. Bahkan memaki-maki pria yang bernama Jess ini bahwa sepertinya pria tersebut benar-benar banci hanya karena gak berani ngomong dan bertatapan dengannya langsung secara gentle. Setelah mengata-ngatai dan memaki-maki, wanita ini langsung menendang biji si pria berpunggung 68 ini sembari mengatakan bahwa untuk memberitahu si banci Jess itu untuk segera mati saja sana. Dan untuk kalian para lanang pasti tahu rasanya yang dirasakan si pria berpunggung 68 ini. Kayak kata-kata puncak rantai makanan. Memenyo. Sakit banget pasti. Setelah pria tersebut terduduk kesakitan, wanita ini berkata kembali. Dirinya mengatakan bahwa dirinya mengakui kalau dirinya adalah mantan dari pria yang bernama Baugou, alias si bos Incheon Chinaton. Dan bahkan wanita ini mengulangi perkataannya kembali untuk dengan segera memberitahu si banci Jess itu untuk segera diberitahunya, agar tidak macam-macam lagi dengan dirinya. Pria berpunggung 68 ini hanya bisa mendengarkan lalu terdiam dan terduduk kesakitan, sembari memegang telurnya yang kesakitan. Wanita ini melanjutkan perkataannya kembali. Dirinya mengatakan bahwa jika ingin hangout dan berkaraoke bersama, seharusnya bisa ngomong langsung kepadanya tanpa embel-embel perantara seperti ini. Dan jujur, jika dibandingkan dengan mantannya, dia atau mantannya jauh lebih baik dibanding si banci yang namanya Jess ini. Wanita ini sangatlah ilfil dan marah, apalagi dengan terganggunya di saat dirinya bernyanyi bersama teman-temannya oleh pria yang gak jelas ini. Dan tanpa banyak omong lagi, wanita ini mengatakan untuk menyuruh si pria gak jelas ini untuk segera pergi dari pandangannya sekarang juga. Setelah diintimidasi dan dihina, pria berpunggung 68 ini langsung keluar dari ruangan tersebut sembari tertatih-tatih jalannya karena kesakitan akibat gesekan yang ditimbulkannya. Iya, gesekan akibat si paha kena bijinya. Gue sedikit ingat kembali waktu dulu pernah ngerasain kayak gini. Dan sakitnya tuh, minta ampun. Mudah-mudahan kalian yang belum ngerasain juga. Canda. Mudah-mudahan kagak, dijauhin dah sejauh-jauhnya. Khusus. Dan sepertinya para penonton termasuk Mimin mendapatkan fan service yang mantap. Ya meskipun hanya sedikit, kita harus berterima kasih kepada autornya. Terima kasih Thor. Setelah pria agak jelas tersebut keluar, pintu pun ditutup rapat dan dikunci kembali. Lalu wanita pirang ini membukakan sedikit bajunya karena hawa panas yang menyengatnya. Sembari teman-temannya berkaraoke kembali, wanita pirang ini berkata bahwa dirinya saat ini sangatlah bete dan mengajak teman-temannya untuk mengganti lagunya dengan lagu-lagu yang sangat gembira. Tipikal kayak gini emang kita sebagai reader dan viewer nikmati saja dah brother. Dari luar ruangan, pria tersebut ngedumel sendiri. Dirinya mengatakan bahwa sekarang dia bukan pacarnya Bao,
Tetapi dia dengan pintarnya memakai namanya untuk dijadikan tameng pelindung. Pria berpunggung 68 ini sangat yakin bahwa rumor yang beredar ternyata benar soal wanita pirang cantik ini, bahwa dirinya diputusin Bao gegara sikapnya yang kurang ajar itu. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada seseorang yang bersenandung berjalan memasuki Zilla Karaoke. Dan di saat yang bersamaan, si pria berpunggung 68 ini juga mendengar senandungannya dengan menoleh ke koridor sebelah kiri. Karena sudah terlanjur kepo, pria berpunggung 68 ini menghampiri seseorang yang sedang bersenandung ini untuk mengetahuinya. Seseorang itu bernyanyi sembari memasukkan kedua lengannya ke dalam saku di celananya, dan dengan santai dirinya terus berjalan mencari ruangan kosong yang ada di sepanjang koridor Zilla Karaoke. Dan tentunya orang ini datang untuk berkaraoke juga. Pria berpunggung 68 ini menjadi heran dan kebingungan dengan orang tersebut karena kelihatannya orang ini terlihat familiar di matanya, dan tanpa disadari orang tersebut sudah berjalan menjauhi pria berpunggung 68 ini. Dan di saat itulah pria berpunggung 68 ini mengingat orang tersebut. Dirinya memanggil pria tersebut dengan berteriak dengan sangat kencang. Dirinya mengatakan bahwa sekarang mau kemana lagi orang itu akan masuk, dan kenapa dirinya ada di sini lagi. Bahkan tanpa basa-basi menyuruh orang itu untuk segera keluar dari Zilla Karaoke ini. Orang itu pun terkejut lalu berbalik badan. Dirinya mengatakan bahwa jangan terlalu serius terhadap dirinya. Dirinya hanya ingin berkaraoke saja, dan kenapa juga dirinya gak diperbolehin ada di sini. Pria berpunggung 68 ini memberitahu kembali bahwa ketika orang ini pertama kali masuk ke Zilla Karaoke, orang ini malah berkelahi dengan penghuni ruangan sebelah dan bahkan sampai menghancurkan televisi yang ada di ruangan tersebut. Orang ini pun terkejut, lalu dirinya juga mengingat kembali kejadian tersebut. Pria berpunggung 68 ini marah-marah. Dirinya menunjuk-nunjuk orang ini untuk segera keluar dari perusahaan Zilla Karaoke, sembari mengatakan bahwa setelah kejadian itu, orang ini selalu berkelahi dengan para pelanggan dan itu terus-menerus selalu dilakukan oleh orang ini. Pria berpunggung 68 ini sudah muak dengan kelakuan dari orang ini, bahkan tidak mau melihat wajahnya lagi. Dan oleh karena itulah, dirinya menyuruhnya untuk segera pergi dari sini secepatnya juga. Dan betapa terkejutnya pria berpunggung 68 ini, karena setelah membentak dan memarahinya, bahkan mengusirnya, orang ini malah menjawab dengan memasang wajah feminis, sembari mengatakan bahwa dirinya kesini cuma ingin bernyanyi saja, dan jika sudah selesai, dirinya bakalan langsung pergi dari tempat karaoke ini. Sorry dipotong, sebenarnya Mimin dah tahu, tapi biar seru, kita kembali lagi sebagai pertama kali membacanya, oke? Jadi jangan spoiler, kita ngelur saja sesuai ceritanya. Setelah melihatnya, apalagi di depan mata kepalanya langsung, pria berpunggung 68 ini tanpa disadari, dirinya tiba-tiba langsung terlena dengan keimutan dari orang ini. Karena sikap dan cara bicaranya yang dipikirnya sangatlah imut dan manja, bahkan sampai ngiler dan ngeblus layaknya musang yang sedang birahi. Dan tiba-tiba, pria berpunggung 68 ini menjadi histeris. Dirinya merasa ngeri ketakutan karena sepertinya ada yang gak beres dengan dirinya. Bahwa sebenarnya identitas gender dari orang ini adalah seorang lelaki. Hayo lo, belok dikit gak ngaruh, Wir. Mimin jadi inget scene saat si Rudeus yang dirinya dikira belok. Pria berpunggung 68 ini langsung sadar dan menyuruh orang ini atau cowok ini untuk segera pergi memasuki ruangan nomor 6. Sembari mendorong bahu dari cowok ini untuk menjauhi mukanya, pria berpunggung 68 ini memalingkan wajahnya sembari ngeblus kembali. Dirinya mengatakan bahwa jika waktunya sudah habis, maka si cowok ini harus sesegera mungkin pergi dari sini. Dengan senang hati, si cowok menuruti perkataan dari si pria berpunggung 68 ini untuk memasuki ruangan bernomor 6 untuk berkaraoke. Si cowok ini pun kembali berjalan dengan santai sembari bersenandung kembali untuk memasuki ruangan 6. Dan dapat dilihat, si cowok ini sudah tidak sabar untuk mengeluarkan suara emasnya. Setelah melewati ruangan 5, si cowok ini kepo dengan penghuni yang ada di ruangan 5 ini karena kedengarannya lagu yang dinyanyikannya sangat menarik. Lalu tanpa pikir panjang, si cowok ini langsung mengintip isi ruangan tersebut karena ingin tahu siapa orang yang menyanyinya. Setelah melihat ke dalam ruangan, si cowok ini terkejut karena ternyata
Penghuni di ruangan 5 ini, penyanyinya adalah seorang cewek SMA, dan ceweknya ada 3 pula. Bahkan para ceweknya cantik-cantik semua. Mereka bertiga bernyanyi sembari berjoget seirama dan senada dengan beat lagunya. Dan luar biasanya lagi, di antara ketiga cewek tersebut, si wanita berambut pirang ini sangatlah cantik di antara ketiganya. Si cowok ini mengatakan bahwa si wanita rambut pirang ini begitu cantik, apalagi dengan seragam sekolahnya yang minim, dan itu malah tambah sagne dan nafsu terhadap wanita tersebut. Si cowok ini pun menargetkan untuk memilih si rambut pirang ini ketimbang kedua wanita lainnya sembari membuka gagang pintu di ruangan 5 tersebut. Setelah membukanya, si cowok ini pun dengan pedenya berteriak menyapa semua para cewek sembari mengangkat lengan kanannya dengan perasaan yang ceria dan bahagia. Salah satu dari ketiga cewek yang berambut coklat ini terkejut dan kaget dengan kedatangan orang baru yang gak jelas ini. Sampai-sampai lagu yang mereka nyanyikan terhenti karena diganggu oleh si cowok ini. Wait. Tunggu sebentar. Bukannya tadi dikunci ya? Kenapa bisa dibuka? Oh, mungkin ketiga cewek ini gak sengaja ngebuka kuncinya. Oke, beres. Si cowok ini berjalan menghampiri mereka bertiga sembari menggaruk-garuk kepalanya dengan mengatakan bahwa apakah cuma hanya ada kalian saja yang ada di sini. Kedua cewek yang berdiri di depan si cowok saling berbisik mengatakan bahwa siapa lagi orang yang gak jelas ini datang mengganggunya. Sementara si cewek berambut pirang terduduk kembali sembari mengibaskan tangan kanannya karena nyanyiannya sudah terganggu. Bahkan ini sudah yang kedua kalinya dirinya terganggu sehingga membuat perasaannya menjadi bad mood. Sementara di saat si cewek rambut pirang terduduk bad mood, si cowok berkata kembali dengan mengatakan bahwa ini gak asik sama sekali, apalagi dengan cueknya mereka bertiga terhadap dirinya. Lalu si cowok ini kemudian pergi menghampiri si cewek berambut pirang dan duduk di sampingnya. Si cewek berambut pirang semakin bad mood, bahkan ilpil dengan sikap dan tingkah laku dari orang yang gak jelas ini yang tiba-tiba mendekatinya. Si cowok ini kemudian bersikap manis setelah melirik si cewek berambut pirang ini, sembari mengatakan bahwa apakah dirinya bisa bergabung bersama mereka. Jika diizinkan, si cowok ini bakal membuat mereka bertiga lebih bahagia dibanding sebelumnya. Mereka bertiga, termasuk kedua cewek ini, menjadi terpesona setelah melihat kemanisan dari si cowok ini. Si cewek yang ada di sebelah kiri mengatakan bahwa si cowok ini sangat lucu sekali, bahkan kebangetan lucunya. Sedangkan cewek satunya mengatakan bahwa cowok ini adalah tipe cowok yang disukainya. Memang susah kalau menebak momen. Tapi kalau udah PDKT, kita harus tiru cowok ini. Satset, dah, jadi. Tapi dengan syarat good looking atau gak good rekening. Setelah satset-satset, mereka berempat akhirnya berkaraoke bersama, bernyanyi, dan menari, bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Apalagi yang menyanyi ini adalah si cowok yang sepertinya suaranya sangat merdu sekali. Tetapi di sisi lain, tanpa disadari oleh mereka berempat, ada seseorang yang mengintip mereka berkaraoke. Orang ini sangat kesal sembari mengatakan bahwa dirinya sudah memberi tip ke pegawai tadi untuk membawa cewek-cewek ini pergi ke ruangannya untuk bermain bersama. Tetapi mereka, para cewek ini malah masih asik sendiri di sini, bahkan sampai bernyanyi dengan pecundang. Oh alah, ternyata si cowok berpunggung 68 tadi adalah pegawai di perusahaan karaoke ini. Pantas saja tadi ngomel-ngomel kayak si cowok ini. Dan tidak salah lagi bahwa orang yang mengintip ini adalah suruhannya si pria berpunggung 68 yang bernama Jesse Banci yang disebut cewek berambut pirang tersebut. Tanpa menunggu lama, si Jess ini membuka pintu ruangannya dengan sangat keras. Lalu dirinya berteriak menyoraki si wanita berambut pirang ini dengan sebutan jalang, bahwa kedatangan dirinya ini bakal menggrepe si pecundang ini terlebih dahulu, baru setelah itu giliran si jalang berambut pirang ini. Respon dari si cewek berambut pirang ini sangat jijik sekali terhadap orang yang satu ini. Bahkan dirinya sampai bergumam dengan mengatakan bahwa siapa lagi bajingan yang datang kali ini. Dengan menghela napas, si cewek berambut pirang ini sudah muak dengan orang-orang yang gak jelas asal nyelonong masuk ke ruangannya. Bahkan kali ini dia sudah capek untuk berurusan dengannya. Apalagi ini sudah yang ketiga kalinya dirinya diganggu. Si Jess ini langsung berlari datang menghampiri si pecundang yang disebutnya, bahkan sampai menarik kerahnya sembari mengatakan bahwa berani-beraninya si pecundang ini menghalangi jalannya dan menyuruh si pecundang ini untuk bertarung dengan dirinya. Si cowok ini hanya terdiam, tak merespon apapun. Bahkan dirinya hanya menjawab untuk melepaskan genggaman tangannya yang menyentuh kerahnya.
Si Jess tersenyum kecut. Dirinya mengatakan bahwa dirinya tahu kalau si pencunang ini sok bertingkah keren karena berada di depan para gadis yang ada di belakangnya. Si cowok ini menjawab lagi bahwa sepertinya si pria yang menarik kerahnya telah salah paham dengan apa yang dimaksud dari perkataannya dan pasti akan memastikan bahwa si pria ini akan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Dan entah kenapa si Jess ini tiba-tiba ngeblus pipinya, apalagi sampai terkaget-kaget padahal dia yang mulai, tapi dia yang malu. Aduh, gak beres nih orang. Setelah pancingannya berhasil dan membuat si pria ini ngepris, si cowok ini langsung bersikap waspada dengan melihat ke sebelah kirinya dan langsung menggenggam siku kirinya dari tangan si pria ini dengan sangat cepat dan tepat. Si Jess ini terkejut dan tidak menyadari bahwa si pecundang ini berhasil menghentikan pergerakannya dengan menekan siku kirinya. Lalu kemudian siku kirinya yang telah digenggam oleh si cowok ini ditarik ke atas dengan cara memutarkannya ke samping. Di saat akan diputar, si Jess ini berusaha keras untuk mendorong tubuh kecil dari si pecundang ini agar bisa terlepas dari kunciannya dan menjatuhkannya. Tetapi rencananya itu digagalkan oleh si cowok ini dengan cara meraih dan memegang kepalanya si Jess untuk membantu putarannya berhasil sembari mengatakan bahwa dorongan yang dilakukan si pria ini sungguh lemah, bahkan sampai memaki-maki si pria ini dengan menyebutnya gila. Si Jess ini tidak bisa berkutik dan tetap terkunci gerakannya oleh si cowok ini. Setelah semua situasi dan kondisi dalam kendali si cowok, siku dan kepala yang digenggam si cowok ini diputar ke kiri dan membuat si pria ini tersungkur ke belakang seperti akan jatuh. Tangan kanan dari si cowok ini tetap menekan kepala dari si pria ini untuk tetap terkunci seperti sekarang, sedangkan tangan kirinya yang memegang sikunya dilepas lalu tangannya diangkat dan memukul dada bagian kiri si pria ini dengan sangat keras dan cepat menggunakan siku kirinya yang kecil namun tajam dan berat. Setelah terjatuh dan tersungkur oleh sikuan dan kuncian dari si cowok ini bersikap sombong dengan memegang pinggangnya dan mengusap-usap rambutnya sembari berkata bahwa si pria yang dilawannya ini tidaklah sekuat yang diperkirakannya. Si Jess pun bangkit kembali dari keterpurukannya sembari memegang dada kirinya yang kesakitan setelah dipukul oleh si pecundang ini, sembari mengatakan bahwa dirinya pasti akan membunuh si pecundang ini bagaimanapun caranya dan bahkan memaki-makinya dengan menyebut si pecundang ini bangsat dan memberitahu kepada si bangsat ini bahwa dirinya berada di peringkat ke-10 dari sukso tertinggi. Meskipun si Jess ini sedang mengancam, tetapi dirinya masih kesakitan sampai bicaranya tadi terengah-engah. By the way, untuk menyerang dada ini sebenarnya cukup berbahaya karena Mimin juga pernah merasakannya walaupun kejadiannya beda, tetapi rasanya emang enek dan susah napas. Jadi teman-teman jangan coba-coba ya, kecuali untuk membela diri. Dan untuk peringkat-peringkat sukso ini nanti Mimin akan jelaskan. Setelah merasa baikan, si Jess ini langsung marah dan emosinya naik pitam. Dirinya mengepal tangannya untuk siap-siap menyerang balik memukul si bangsat ini sembari berteriak bahwa dirinya akan segera menghancurkan si Bao dan akan menjadi top dog Incheon berikutnya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada seseorang lelaki yang masuk ke dalam ruangan 5 karaoke ini dengan menendang pintunya dengan sangat keras, bahkan sampai membuat si Jess berpaling melihat ke kiri belakang untuk melihat siapa orang yang telah mengganggunya ini. Setelah menghadap ke kiri belakang, tiba-tiba dirinya ditonjok dengan kuat oleh si cowok bangsat ini tepat mengenai hidung dan mulutnya dan membuat si Jess kebingungan sampai-sampai hidungnya berdarah akibat dari tinjuan si bangsat pecundang ini. Setelah ditonjok, si Jess kemudian berteriak kesakitan sembari memegang hidungnya yang dipukul sembari mengatakan bahwa si bangsat ini sungguh sangat-sangat sialan. Si cowok ini juga kebingungan dan menjawab bahwa si pria yang ditonjoknya ini sungguh sangat bodoh, bahkan menceramahinya dengan mengatakan untuk tidak boleh berpaling saat dirinya sedang berduel dengan seseorang. Si Jess bangkit kembali, bahkan kemarahannya semakin memuncak. Dirinya melayangkan pukulan kepalan tangan kanannya untuk mendaratkan pukulannya tepat mengenai wajah feminimnya yang bangsat dan sialan ini, sembari berteriak bahwa dirinya tidak akan membiarkan si sialan ini untuk
pergi begitu saja dari sini. Si cowok ini hanya bisa terdiam karena saking cepatnya pukulan dari si pria ini hampir tidak disadari oleh si cowok ini untuk bisa dihindarinya, seakan-akan pasrah untuk ditinju. Tepat di saat akan menyentuh wajah dari si cowok ini, si lelaki tadi yang menendang pintu dengan sangat keras tiba-tiba datang menghentikan tinjuan dari si Jess dengan mengepal lengannya menggunakan tangan kanannya sembari memegang secarik foto di tangan kirinya untuk memastikan targetnya sesuai dengan apa yang ada di fotonya, dan berbicara dengan targetnya dengan mengatakan apakah si cowok ini bernama Harper Wang atau bukan. Si cowok tak menjawab apapun dari pertanyaan aneh si lelaki ini dan hanya terdiam terkejut dengan tindakan yang dilakukannya, sama halnya dengan si Jess yang melongo terkejut dengan cengkeraman yang menghentikan pergerakannya. Setelah merasa cukup dan sesuai dengan tujuannya, si lelaki ini tersenyum dan berpaling melihat wajah dari si Jess ini sembari menggerak-gerakkan lengan kanannya yang menggenggam lengan si Jess ini. Lalu lengan kanan yang digenggam oleh si lelaki ini semakin dicengkeram dengan kuat dan keras sehingga membuat lengan si Jess bergemetaran. Si Jess kesakitan, dirinya tidak menyangka bahwa cengkeraman dari lelaki ini begitu kuat sampai dirinya berpikir-pikir siapa sebenarnya orang yang tidak jelas macam ini. Lelaki ini kembali berbicara, dirinya mengatakan bahwa si cowok yang bernama Harper Wang ini ternyata sangat mudah untuk ditemukan. Si cowok yang bernama Harper Wang ini tidak merespon perkataan dari si lelaki ini dan seperti sebelumnya hanya bisa terdiam saja. Sementara si Jess, dirinya semakin kewalahan dan mulai panik. Lalu si Jess menjadi marah karena merasa dicueki oleh mereka berdua, terutama si lelaki ini. Dirinya melepaskan cengkeraman tangan si lelaki ini, kemudian mengepalkan tangannya kembali untuk memukul si lelaki ini. Sementara lengan kirinya memegang pundak kanan si lelaki ini sembari mengatakan bahwa siapa sebenarnya lelaki yang tidak jelas ini, bahkan mengata-ngatai si lelaki ini dengan sebutan dasar lelaki sialan. Lah, kok narasinya kayak aneh gini ya? Tapi ini bukan BL kok, tenang aja, tenang. Si lelaki ini langsung menyadari apa yang dilakukan oleh si Jess dengan melihat ke kirinya. Sembari memasang sikap waspada, si Jess pun melayangkan pukulan cepatnya mengarah ke muka si lelaki ini. Tetapi sayangnya, si lelaki sudah selangkah lebih maju dengan mengetahuinya terlebih dahulu, sehingga dapat menghindari serangan dari si Jess ini. Si lelaki ini menjadi marah dan langsung serius dengan menargetkan si Jess ini untuk dihajarnya karena si Jess ini mengganggu pandangannya. Dengan cepat dan tanpa disadari oleh si Jess, si lelaki ini meraih kepala si Jess dengan kedua tangannya sehingga membuatnya tak bisa bergerak dan terkunci oleh kuncian si lelaki ini. Setelah terkunci, si lelaki ini menarik kepala si Jess ke bawah menggunakan lengannya dengan sangat cepat dan tuak! Si Jess dihajar ulu hatinya oleh si lelaki ini dengan sangat kuat dan cepat menggunakan siku kaki kanannya sehingga membuat si Jess ini tersentak ke belakang. Si Jess ini pun kesakitan bukan main, sampai-sampai air liur dan air matanya dipaksa keluar karena saking kuat dari energinya. Apalagi ini kena ulu hatinya yang pasti sangat sakit sekali. Setelah menyikutnya, si lelaki ini menjambak rambut kepala si Jess ke atas sembari memberitahu Harper Wang dengan mengatakan untuk melihat dirinya menghajar seseorang dengan cara yang baik dan benar. Jika Harper Wang ini ingin melemparkan pukulan atau ketika dirinya berhadapan dengan seseorang binatang seperti ini, maka Harper Wang hanya perlu menghajarnya seperti yang dilakukannya. Harper Wang perlu memastikan bahwa dirinya benar-benar memukulnya dengan benar seperti apa yang dilakukan dirinya sekarang. Si lelaki ini terus-menerus menghajar si Jess ini tanpa ampun dan tanpa belas kasihan. Tak hanya itu, si Jess juga didorong, dihajar, dipukul, ditendang, disikut, dan diberi kekerasan lain-lainnya. Sehingga akhirnya si Jess jatuh pingsan dengan berlumuran air darah yang berlinang di lantai setelah dibabak belur oleh si lelaki ini. Meskipun si Jess sudah jatuh pingsan, dirinya secara tidak sadar terbatuk-batuk dan tubuhnya terkejang-kejang. Memang agak ngeri juga nih. Ya mudah-mudahan gak dolar kuning dah. Si lelaki ini berbicara kembali. Dirinya mengatakan kepada Harper Wang bahwa dengan cara menghajar yang dilakukannya, seseorang seperti binatang ini tidak akan pernah datang kembali kepada Harper Wang lagi. Si lelaki ini berbalik badan dan tersenyum bangga dengan membelakangi
mendatangi si Jess yang sudah pingsan dan sekarat di lantai, disertai cipratan darahnya yang mengenai wajah dan lengannya, sembari mengatakan bahwa pelajaran mengajarnya hari ini harus benar-benar dipahami oleh Harper Wang untuk kedepannya. Seperti biasa, Harper Wang hanya bisa terdiam, tersenyum, menyaksikan si lelaki ini bertindak dan berbicara keren seperti itu, sehingga membuat dirinya menjadi malu-malu, pipinya ngeblus, dan matanya berkaca-kaca, seolah-olah dirinya menaruh hormat dan mengagumi si lelaki ini. Tapi bukan berarti jatuh cinta ya kawan. Masa lanang suka sama lanang sih? Ya bener aja, rugi dong. Sementara para cewek yang melihat kebrutalan dari si lelaki ini mulai panik dan ketakutan, sampai-sampai tak berani mengubrisnya. Bahkan ada suara mereka pun juga ikut mengecil. Mereka berkata bahwa mereka tidak habis pikir melihatnya karena si lelaki ini benar-benar melakukannya seperti apa yang dilakukannya. Mereka pikir si lelaki ini adalah gangster atau bahkan bisa jadi mafia. Mereka terus-menerus berprasangka buruk kepada si lelaki ini karena mereka takut jika target selanjutnya adalah mereka sendiri. Si lelaki ini melangkah maju keluar dari ruangan karaoke ini. Sementara Harper Wang, dirinya seperti disihir oleh si lelaki ini dan hanya bisa terdiam melongo menyaksikannya. Di saat akan keluar dari ruangan 5 ini, si lelaki ini berhenti melangkahkan kakinya dan berpaling melihat Harper Wang sembari mengatakan bahwa kenapa Harper Wang ini terdiam terus dan apa yang dilihatnya. Si lelaki ini mengajak Harper Wang untuk pergi bersama dengannya keluar dari tempat Zilla karaoke ini. Setelah keluar, mereka berdua pergi menggunakan motor CBR R15 berwarna merah pekat, melaju dengan sangat cepat dan cekatan, melewati motor-motor dan mobil di sepanjang perjalanan. Untuk suaranya seperti ini. Nah, seperti itulah. Lalu mereka terhenti di lampu lalu lintas karena warnanya merah yang berarti dilarang melintas. Si lelaki ini mengerem mogenya dan menunggu lampunya berwarna hijau yang artinya diizinkan untuk melintas kembali. Di saat lampu merah, mereka berdua mengobrol bersama. Harper Wang mengatakan bahwa jadi ayahnya lah yang sebenarnya mengirim si lelaki ini sebagai hadiahnya. Dan oleh karena itu, Harper Wang menamai si lelaki ini sebagai anjing jaganya yang akan selalu menjaganya dimanapun dirinya berada, seperti seorang bodyguard dan sang anjing penjaga. Si lelaki ini menjawab dengan mengatakan bahwa apapun yang dipikirkan oleh Harper Wang, maka pikirkan saja sesuka hatinya, karena dirinya hanya melakukan pekerjaannya saja untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Dan si lelaki ini berkata dengan menyuruh Harper Wang untuk jangan memegang dirinya terlalu ketat, karena si lelaki ini merasa jijik jika Harper Wang terus menempel seperti ini di sepanjang perjalanan. Si lelaki ini berpaling melihat si Harper Wang, lalu dirinya berbicara kembali dengan bertanya apakah Harper Wang ini benar-benar pria atau bukan. Atau apakah para pria yang ada di Incheon, Cina ini selalu menggunakan riasan yang menyerupai cewek semua? Nah, ini nih, sekarang memang lagi rawan, apalagi di usia remaja-remaja sekarang, terutama di bawah 16 tahun, di bawah umur lah. Emang parah nih, ini kemungkinan salah didik atau mungkin karena personalnya, atau bisa juga karena lingkungannya. Tapi bukan maksud mempromosikannya ya kawan, tapi ini sebagai edukasi buat kita kalau gender itu sebenarnya ada dua, dan memang hanya ada dua. Kalau bisa ditindak, yuk dari sekarang kita lakukan. Karena kenalan Mimin juga ada yang seperti ini. Asik tapi bahaya. Waduh, jadi jangan lagi ini nih. Sorry. Oke, lanjut. Dengan wajah malu-malu, Harper Wang yang mendengar pertanyaan nyeleneh dari si lelaki ini, dirinya hanya bisa terdiam sebentar, lalu tanpa pikir panjang, dirinya berpikir untuk setidaknya menjahili si lelaki ini dengan sedikit bercanda dengannya. Harper Wang menekan tubuh bagian depannya ke punggung si lelaki ini dan memegang perutnya dengan sangat erat, sehingga menghasilkan sesuatu yang menggobloikan. Jika mata kalian jeli, ada sesuatu itu tuh. Tapi kita masih belum tahu, nih orang cewek atau cowok. Si lelaki ini merasakan sesuatu yang menempel di punggungnya, lalu wajahnya langsung memerah, merasakan sensasi yang menggobloikan. Di saat si lelaki ini merasakannya, dirinya hanya bisa terdiam sembari terkejut dan bengong memikirkan sesuatu yang cowok pikirkan. Nikmat namun mengerikan, tegang namun bukan ketegangan.
Setelah beberapa saat tersadar, si lelaki ini menjadi marah dan emosi. Dirinya membukakan helmnya, lalu berteriak dengan mengatakan bahwa apa yang sebenarnya dilakukan oleh si Harperwang ini. Di saat yang bersamaan, si Harperwang ini juga membukakan pisau helmnya dan mendekati wajah si lelaki ini. Dan oh my god, mata kita semua ternodai. Ternyata si Harperwang ini malah nyosor dan langsung mencium bibir si lelaki ini. Apalagi ciumannya ini terlihat sangat intens. Dapat dilihat, si lelaki ini juga kaget dengan apa yang dilakukan oleh si Harperwang ini. Sementara si Harperwang malah santai menikmatinya, bahkan menikmatinya. Wah anjir, gila nih komik. Lanang sama lanang, cok, parah-parah. Setelah tercium, si lelaki ini tambah marah, lalu berteriak mengatakan untuk segera menjauhi dirinya. Sementara si Harperwang, dirinya senang dan bahagia, lalu mengedipkan matanya dan menyentuh bibir si lelaki ini sembari berkata bahwa kenapa dirinya harus menjauhi si lelaki ini. Apakah tidak bisa jika dirinya mencium si lelaki ini? Harperwang memberitahu si lelaki ini bahwa dirinya harus memberikan tanda pada apa yang menjadi miliknya, terutama pada sang anjing penjaganya, yaitu dia sendiri. Respon dari si lelaki ini hanya bisa terdiam tercengang kebingungan, sembari terkejut dengan budaya yang ada di Incheon, Cina ini, yang ternyata budayanya di luar Nurul seperti ini. Lalu secara tiba-tiba, si Harperwang mengatakan dirinya mengakui bahwa dirinya sangat menyukai si lelaki ini. Aduh. Si lelaki ini menjadi salting tak menjawab apapun dengan menutupi mulutnya oleh lengannya. Dirinya juga bingung dengan situasi yang dialaminya sekarang, antara bingung, takut, dan ngeri bercampur aduk. Sampai-sampai dirinya lupa kalau si Harperwang ini adalah seorang lelaki alias seorang lanang. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam Monua Reader, sampai bertemu kembali. Kamsahamnida.